tebak, nih nomor antrian 14. Aku mau makan apa, foodies? Nasi bakar? Bukan, ini nasi uduk di Bogor yang lagi viral banget. Eits, nggak usah heran ya kalau warung nasi uduk yang satu ini tuh FYP terus kayaknya di sosmed, ya kan foodies? Soal rame mah jangan ditanya, baru aja dibuka, lapaknya langsung diserbu sama para pembeli. Gak cuma itu foodies, tapi ada lagi nih yang unik dan jarang ada di tempat lain. Teteh, aku nomor berapa Teteh? Sekarang nomor 13A. Satu lagi, foodies. Tunggu bentar lagi, satu lagi nih. Nomor 14. 14, let's go. Nih, lihat foodies. Nih, unik banget ya Teteh ya. Pakai bungkus pisang nasi uduk loh. Bentuknya emang unik dan agak lain ya, sengaja dibikin muncung kayak cangkir gitu. Jangan-jangan ini nih yang bikin pembelinya jadi penasaran dan jadi langganan setia. Apalagi tau nggak, harganya cuma goceng alias 5.000 aja. Cakep. Foodies, tuh lihat nasi tinggal ditumplek lagi nih. Nah, tuh jadi dah tuh. Ini unik banget ya, biasanya nasi uduk itu kan ditutup rapet sama nih ya, daun pisang. Ini kebuka lancip ya, kayak cungkring gitu ya. Tuh nasinya, warnanya santan banget ini foodies, warnanya foodies. Warnanya merona ya, nggak salah dari tadi nggak berhenti orang pada beli foodies. Konon nih katanya kalau warna nasi uduknya keruh artinya semakin nyanten alias gurih pol gitu foodies. Walaupun awalnya kelihatan cimit karena dibungkus, ternyata pas ditumplekin ke piring itu porsinya cucok ya. Ini makan besar ya, tapi harganya Masya Allah recehan betul. Nah nih. Tinggal tambahin geng sate-sateannya deh tuh. Bihunnya juga cek. Gorengan, lanjut kemudian diguyur pakai bumbu kacangnya. Wih, the best, ya kan? Ini perah banget. Satenya empuk banget. Nasinya kerasa santan. Gurih nasi uduknya. Sambelnya ternyata salah. Nuang banyak. Pedes, ngegigit. Cuman after taste-nya, si sambal ini kayak pengen nyendok terus tau gak Budis? Sate cungkringnya juga wajib banget nih buat dipesan. Katanya sih ini lauk khas nasi uduk ala Bogor pisan, Budis, nih cungkringnya khas Bogor. Warnanya kuningnya, Masya Allah, terang betul ya. Lembut banget. Punya loh, bumbu kuning. Rasa gurih, ada manis-manisnya Budis. Mau sate yang bumbu kuning, gurih-gurih nyoy? Boleh. Bumbu semur buat foodies pecinta manis ada juga pastinya dong. Tinggal pilih sesuai selera ya. Oh ya, masih ada ampela, usus, baby potatoes, juga telur puyuh dan bakso. Harga sate-sateannya dipukul rata 2.500 aja per tusuknya. Budis, aku penasaran banget deh, pengen tanya warga deh. Tadi nggak berhenti orang datang, udah nomor berapa sih antriannya? Tarik kursi kali ya. Halo Ibu, wah udah dapet. Ini tadi dapat nomor antrian nomor berapa Bu? 39. 39 Budis, Masya Allah baru bentar udah banyak banget. Ini tahu dari mana nih? Nasi uduk ini kalau boleh tahu nih. Karena viral. Karena viral, dari mana? Medsos ya? Iya. Punten, gimana rasanya? Korban medsos nih, rasanya gimana rasanya? Sesuai ekspektasi. Sesuai ekspektasi, emang enak ya? Foodies yang pengen cobain kudu gercep loh ya, karena stok nasi uduk tuh tiap harinya cuma sampai 300 porsi. Pokoknya mas siapa cepat dia yang dapat, oke? Gaskeun! Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Aduh. Nah, ini dia nih foodies. Gimana nggak puas kalau segede gini? Rahang tuna bakar rica ukuran Big XL.
Di warung khas masakan Manado ini, kita bisa pilih macam-macam ukuran rahang tuna. Mulai dari berat 200 gram sampai 1 kilo. Wih, mantep ya! Selain dimasak bakar bumbu rica, ada juga nih tuna masak woku. Juga ada kuah asam dan bumbu pedas. Pokoknya kalau foodies nyari yang spesial dari kuliner tuna ya, semua ada di sini. Aduh. Ini belum apa-apa nih, udah aroma asapnya ini udah menggoda selera nih foodies. Wow, ini apanya ini? Nah ini dia nih dagingnya nih. Tuh, wow. Dicongkel sedikit langsung dia copot, ini empuk banget nih foodies. Tebel banget ya ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Wow. Smoky-nya ini berasa banget. Dan memang nih ya, walaupun yang keambil cabenya cuma segini, tapi langsung di detik pertama langsung pedes, gitu kan? Sebelum dimasak, ikan direndam dengan air perasan jeruk untuk mengurangi aroma amisnya. Nah setelah itu baru deh tuh rahang tuna dibakar dan dioles minyak bumbu rempah rica. Enak banget, empuk banget. Nggak amis sama sekali. Jadi walaupun dia nggak ada percabainya di dalamnya gini ya, tapi gurih banget ini. Karena memang cara masak ini diasapin dulu ya, dibakar. Kenyal. Dagingnya kenyal, nggak amis sama sekali, matangnya sempurna, empuk banget. Cabainya itu langsung dar gitu, nggak pakai bakbi ibu lagi, jadi sekali caplok. Langsung berasa pedesnya. Selain dengan bumbu rica-rica, foodies juga bisa menikmati rahang tuna bakar dengan sambal khas Manado, yakni sambal dabu-dabu. Rasa segar dan pedasnya tuh nggak kalah cetar loh dari bumbu rica-ricanya. Oh ya, jangan lupa sama tumisannya ya foodies. Pahit pedasnya tumis kangkung bunga pepaya ngasih sensasi nikmat yang berlipat-lipat kali. Wow, lebih smoky dari rahang tuna dan dia lebih gurih. Lebih, ya bener, tuh kuat banget smokinya. Pedas juga. Wow, enak ya. Bener, ini tingkat rasa asapnya itu tuh jauh banget sama ini nih. Ini mungkin karena dia memang daging, jadi udah ngeresep banget. Kok dia kan lebih ke arah rahang ya. Cakalang asapnya punya sensasi smoky yang terasa lebih kuat dibanding rahang tuna bakar. Buat yang mau coba menu selain ikan-ikanan, boleh dicoba nih ayam wokunya. Kulitnya berasa banget. Pedasnya kalah sama ini, dia lebih ke arah gurih. Tapi empuk juga ya. Dan untuk potongannya dia lumayan nih, pas banget, nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede. Tuh kan, bisa dimakan semua kan, ini pertanda kalau ayamnya empuk. Sama dengan menu ikan, ayam wokunya juga nggak amis karena diolah dulu tuh foodies dengan air perasan jeruk. Aku mau habisin dulu karena nanggung seenak itu foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, lu padahal baru buka, itu udah rame banget nih. Dan ini tuh adalah pempek yang terame serampung. Dan bener-bener harganya tuh murah banget. Cuman 1000-an satu piece-nya. Tuh ini lagi pada beli nih. Waduh, ini langganan berarti ya? Siap. Yes, harga pempeknya 1000 doang foodies. Selain 7 jenis pempek, di sini juga menjual aneka macam gorengan. Atau diserbu sih sama emak-emak nih. Foodies, ini makin sore, makin siang, makin malam, makin rame. Jadi kita harus buru-buru nyobain semuanya foodies.
Tapi kan bener ini harga 1000-an. Real 1000-an. Udah Kak, saya pengen order dua piece. Oke. Semuanya bukannya. Oke. Kebanyakan pelanggan di sini sih belinya dibungkus, tapi kalau foodies mau makan di tempat bisa juga kok. Udah disediakan juga cuko dan bumbu kacang buat nemenin makan pempek dan gorengan. Mulai dari buka sampai habis nih foodies, pengunjung tuh kayak nggak berhenti loh pada datang. Saking ramainya sehari bisa ludes 200 kg ikan segar foodies. Wow. Bahan bakunya tuh fresh banget, diolahnya juga dadakan. Jadi kalau bahan-bahannya belum habis ya goreng terus. Aromanya enak. Makan foodies. Dalamnya telurnya juga banyak ternyata. Terus yang direbus ini teksturnya bener-bener beda banget sama yang udah digoreng. Biasanya makan pempek udah digoreng kan. Ini first time nyobain yang direbus dan ternyata selembut itu dan secuy itu. Udah kayak gitu perpaduan antara tepung dan juga ikannya tuh lumayan balance ya kan. Tapi nggak bau ikan sama sekali, jadi nggak ngeganggu. Yang ini empuk seempuk itu, dan bagian dalam ini lihat lumayan penuh ya. Pempeknya seendul ini isiannya juga melimpah nih guys. Wah, ini sih definisi nikmatin pempek kapal selam versi low budget ya. Nah, cukonya sendiri dia bukan cuko yang strong banget. Jadi aman banget nih buat kalian yang mungkin nggak terlalu suka sama aroma cuko, sama rasa cuko yang strong. Ini bisa dicoba foodies. Cukonya buat cocolan atau sekalian diguyur tuh bebaskan aja foodies. Yang pasti perpaduan cuko dan pempeknya tuh beneran klop. Foodies, kita lanjut nih. Cobain yang gorengnya. Nah, ini tuh keju. Kan tadi kita udah nyobain yang rebus ya kan. Dan ternyata teksturnya selembut itu. Sehangat itu dan juga senyaman itu di mulut gitu loh. Nah, sekarang kita cobain nih yang gorengnya. Kita cocol ke cukonya. Pempek yang versi modern isi keju nih juga wajib dicobain foodies. Apalagi pas baru diangkat dari penggorengan. Dijamin masih lumer deh tuh. Mantap. Real, isinya keju. Terus nih, kalau diperhatiin bagian dalamnya nih, ini kulitnya segini, kejunya di tengah-tengah gede banget. Ini buat harga 1000 sih, dengan keju yang melimpah sih, worth it banget. Olahan ikan yang satu ini juga wajib dicoba nih foodies. Sekilas mirip otak-otak ya, tapi isinya rolade ikan tuh. Ini isiannya ikan semua, tuh. Kelihatan kan serat-serat ikannya. Terus rasanya tuh gurih dan berasa banget ikannya. Dan juga ini lumayan strong sih buat si rasa ikannya. Dan rasanya juga bener-bener beda sama si pempek yang tadi. Enak. Dan dicocol ke bumbu kacangnya. Ini nambah rasa dan nambah aroma sih. Kan aroma kacang itu punya aroma yang khas ya. Dan rasa yang gurih. Dicocol ke ikan yang rasanya tuh mantep banget kayak gini. Ini cocok. Rolade ikan ini bisa dimakan pakai cuko atau bumbu kacang. Tapi kalau dimakan bareng sama bumbu kacang, rasanya tuh kayak mirip-mirip makan somai gitu foodies. Beda cocolan, beda rasa. Kalau makan pakai bumbu kacang, dia aroma kacang dan gurih. Tapi kalau pakai cuko ini, dia kayak bikin balance rasanya. Karena kan cuko itu rasanya manis, sedikit pedes. Jadi pas kecampur sama aroma ikan yang lumayan berasa itu langsung set gitu. Langsung nyatu semuanya. Dan Cema prefer suka dicoba pakai ini lagi. Enak. Gak expect sih, jujur. Cema kira nih sama rasanya kayak otak-otak, tapi ini bener-bener totally different. Beda banget. Kalian harus cobain. Ketemu pempek 1000-an kayak begini auto kalap nggak sih? Selain versi goreng, ada kemasan frozen juga nih yang aman dikirim ke seluruh penjuru Indonesia.
Ternyata nih dengan harga 1000-an kita bisa makan enak foodies. Nggak perlu mengeluarkan budget yang cukup besar untuk makan makanan seenak ini. 1000-an aja kalian bisa nyobain berbagai macam varian pempek yang ada di sini foodies. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Makan lagi foodies. Nih cobain yang ini. Babang rujak paling necis setebet raya. Buah-buah rujaknya juga nggak kalah necis dong, selalu baru dan berjejer rapi. Ini apa sih ceritanya kok? Gimana awalnya bisa jualan rujak tapi pakaiannya rapi? Ya namanya jualan makanan mas, kita harus bersih, rapi, ya menghargai makanannya lah. Mantap, emang sih Budis kalau kita lihat ya semuanya rapi. Buah-buahnya aja yang tertata rapi, mantap. Bukanya dari jam 9 pagi tapi siangan dikit udah nyisa setengah dong. Totalnya jualan sehari itu bisa ngabisin ratusan kilo buah. Nah foodies, ini nih salah satu kuncian kenapa pelanggannya bisa balik lagi dan balik lagi. Ada pisang batu di balik manis pedasnya sambal rujak Tebet Heri. Pisang batu yang pertama buat penyedap rasa, kedua kalau terlalu pedas nggak bikin mules mas. Oh, jadi Pakai pisang batu. itu resep rahasianya ya? Of course, yang namanya sambal rujak masih ada cabai rawit, terasi, garam, kacang, dan gula merahnya ya. Nah yang spesial gulanya ini khusus datang langsung dari Purwokerto. Waduh, jauh bener Bang. Alasannya kenapa ini pakai gula dari sini? Ya ini gulanya kan enak, bersih, makan kan langsung dari petani. Oh, emang beda ya rasanya ya? Waduh, mantap, mantap, mantap. Gak pakai lama langsung seset dan langsung saja tuh foodies. Foodies mana tahan kalau lihat yang bleber-bleber begini. Langsung kita takis Ren. By the way, sambal yang pakai gulanya import langsung dari Purwokerto ini ternyata emang beda loh foodies. Rasanya nggak cuma manis-manis doang, tapi ada aroma dan rasa gurihnya tipis-tipis. Kata orang Sunda mah, manisnya nggak giung. Emang manisnya beda ya? Gulanya itu lebih legit gitu. Enak. Coba lagi. Rasa terasinya berasa, ada kacang-kacangnya tuh. Pedasnya sih nggak terlalu, jadi pas enak. Nah, kalau foodies lihat ya, jadi dia kacangnya itu nggak dihalusin. Jadi emang supaya katanya tekstur crunchy-nya dapet. Terus gulanya juga gurih banget. Selain rujak potong, ada juga pilihan rujak serut. Potongan buahnya tipis-tipis, bikin si sambal itu kayak auto ngeblend kalau langsung dihap ke mulut kita. Buat warga tropis kayak kita ini nih foodies, rujak bukan sekedar camilan, tapi bisa juga jadi mood booster di tengah gempuran cuaca yang panas, gahar, dan labil kayak si dia tuh. Aduh. Ya, yang seger-seger kayak begini bisa kalian dapat di Rujak Tebet Heri ya, di Jalan Tebet Barat 9, Tebet, Jakarta Selatan. Ingat, patokannya di belakang Pasar Tebet Barat. Oke deh, cheers! Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Daging kambingnya itu banyak banget. Jadi pemasakannya betul, jadi walaupun pakai bagian dada, foodies masih tetap lembut dan juicy. Mahal ini bisa pesan online. Emang lagi nanas cuacanya.
Hade, duo heboh bikin ulah lagi nih foodies. Penasaran kan ngapain sih bawa-bawa nanas pas lagi panas? Mau dibikin apaan sih, Pak? Oh, ini tongseng lagi nih, Po. Katanya di sini kalau tongsengnya punanya dipakai nanas katanya. Tuh. Oh, pakai nanas. Eh. Ini kalau nanas saya bawa sendiri berarti bisa lebih banyak ya. Ini nanas madu nih, tapi bini saya nggak mau di madu. Bisa aja. Oh, ini nanas madu. Ini madu nih racun. Yap, aneka olahan perdagingan di sini emang pakai tambahan nanas foodies. Walau kesannya agak lain, tapi ternyata malah bikin para pelanggannya ketagihan loh. Mesti dicobain langsung dong, apa iya bakalan masuk rasanya di lidah? Mana katanya ada nanasnya. Coba merem dulu, makanya pakai mata batin kalau ngeliat nanasnya. Ada nggak? Enak banget bang, pedes bang. Pedes banget, Po, wanginya. Ampun Pedes deh. banget, merah banget, oranye banget kayak bibir saya kan. Ya Allah, mentereng banget ya. Merah banget ini. Lu jangan ngeliatin saya baik, lu terkesima. Makan. Nih, tadi Info nasgor kambing. Nah, kita coba nih tongseng versi sapi nih, Po. Oh, terus sapi. Jadi ada sapi, ada ayam, ada kambing di sini. Tinggal request mau pakai apa dagingnya. Embe, ini daging embe biar imut. Menu tongsengnya emang paling best of the best foodies. Secara udah eksis dari tahun 80-an gitu loh. Dari yang harga awalnya masih 1.000 foodies sampai sekarang 25.000 per porsi. Wih, fansnya masih rame dong. Laris manis Tanjung Kimpul. Wah, tapi kalau yang si tongseng, rasa nanasnya lebih berasa ya, ada asam-asamnya ya. Jadi mungkin membedakan dengan tongseng pada umumnya kalau sini pakai nanas. Katanya bisa buat bikin empuk daging. Nih nanas itu, Po. Oh iya, itu Sama- nanasnya gede kelihatan. Sama buat menangkal kolesterol, foodies. Iya, jadi kalau kita makan ini ibaratnya kita beserta obatnya. Kan ada yang takut kolesterol, Betul. kan daging apa. Jadi sama nanas itu sekalian. Jadi nggak takut ya, walaupun makannya banyak, aman ya. Mantep kan foodies? Gak cuma rasanya yang masuk, tapi juga bikin tongseng itu tambah sedap. Ada sensasi segar yang kawin banget sama rasa daging. Nih foodies tuh ya, dagingnya, daging kambingnya itu banyak banget. Ini tuh bukan topping, emang udah ini ditaburin sampai berarakan loh, banyak banget dagingnya. Nah, kita masih penasaran nih nyari nanasnya. Wih, ini tuh nanasnya. Wah, ketemu juga tuh. Oh, nanasnya no. Nanasnya lagi. Coba, Po, makan, Po. Nyambung nggak, Po, rasanya, Po? Nasgor pakai nanas, Po. Nyambung, karena nanasnya kan asam-asam manis kayak kamu. Sama lagi warnanya? Kayak nanas. Kayak nanas nih. Penggunaan anglo atau tungku tradisional ini digadang-gadang jadi kunci kelasisan masakannya foodies. Cita rasa serta aroma smoky sedap yang khas, ini siap-siap dia bikin ketagihan. Tipikal kuah tongsengnya juga yang Jawa tulen gitu ya foodies, kental pekat fix definisi berani bumbu nih. Dan dia tadi ditumisnya pakai bawang merah. Jadi ada wangi-wangi tumisan bawang merah yang cukup berasa. Terus ada potongan cabai rawit uleknya. Dan dia bagus ya, dia punya kolnya masih krenyes pas dimakan. Buruan cobain deh tongseng Solo Pak Teguh ya yang ada di Cikini, Jakarta Pusat. Buka dari jam 11 siang foodies, tapi nggak sampai 3 jam tuh biasanya udah ludes. So, jangan kesiangan ya, oke? Mantap banget foodies. Makan receh. Manu receh, tapi rasa rasa gak recehan. Pudis, hari ini Patu lagi magang nih Pudis. Patu lagi ngaduk-ngaduk bubur, lagi nge-mixer bubur. Kalau bubur di BSD tuh ayamnya beda Pudis, emang agak lain. Di mixer ayamnya no Pudis. Udah halus belum dia ya? Tuh, Ngapain? Panjang umur. Lihat dong yang ngapain. bikin kue. Bikin kue ini apaan nih? Bentukannya kue begini. Oh, itu ayam. Ya iya. Oh. Terus satu lagi no belum di ini. Nanti kita mau makan bubur. Ye, bubur itu toppingnya apa aja Han?
Hah? Bubur itu toppingnya apa aja? Kerupuk. Hmm. Ya udah emang ayam. Nah ini lagi ngapain? Oh, ya udah dah. Pinter nih orang ya. Ya, mati tuh. Iya nih, Mati kenapa? lampu kayak tuh. Enggak, Udahlah, tinggalin aja kita makan aja deh yuk. Lapar nih. Ya copot ya. Kalau copot lagi dah. Iya nggak apa-apa. Ya udah, Pudis. Nih, Patu emang ribet banget pakai di mixer ayamnya. Nggak Kalau kita ribet. tinggal makan. Itu namanya ngebantu. Oh gitu ya. Ayo Pudis. Kayaknya mah warga BSD dan sekitarnya udah nggak asing lagi ya sama bubur ayam yang satu ini. Asik. Resep itu turun-temurun khas bubur Cirebon. Menu porsian spesialnya dar-der-dor kayak begini. Wih, mantep banget ya foodies. Pudis. Pudis, lihat tuh Pudis. Buset toppingnya ya dia ya. Nih kayak, ini aku sampai ngeri nih mau ngaduk ya. Iya ya, ini jangan bisa diaduk kali ya. Tapi aduk ah. Tapi Aku enaknya sih tim diaduk. Kalau aku mah yang penting tim dimakan. Ya itu udah kelihatan nih. Diaduk doang nggak dimakan mah. Percuma Capek. jadinya. Kita pesen yang mana tadi tuh? Ini Kasih kita tau Pudis. pesen bubur ayam double spesial. Karena kita badannya double dan kita spesial. Pudis. Porsi double special isiannya tuh rame pol. Ada ayam suwir, cakwe, kacang kedelai goreng, seledri, bawang goreng, kerupuk plus siraman kecap manis yang katanya ini cuma diproduksi di Tangerang. Kayak gimana deh rasanya? Kita sikat dulu kali ya, yuk. Nyaplok kita ya, nih Pudis. Barengan kayak emang kagak sabaran banget Pudis ya. Oh ini ayamnya di mixer itu ya. Jadi emang lebih halus-halus gitu ya. Banget, pakai hati soalnya. Effortless banget makannya. Benar. Enak banget Pudis. Tuh. Dia bawangnya asli. Iya bener. Bawangnya asli ini ya. Terus ini juga nih kacang kedelainya tuh kriuk-kriuk gitu, garing. Biasanya kan rada-rada keras ya. Alot, kadang. Ngelawan gigi gitu. Yang masuk ke gigi bolong ya. Aduh sakit banget. Jadi detail banget Pudis ya. Bener-bener. Panas ya. Dia ayamnya enak. Coba dulu yang mixer. Ayamnya enak deh. Iya. Terus juga buburnya nih gurih-gurih gitu. Gurih, bukan yang hambar gitu loh. Iya. Jadi masih enak. Nah foodies, buburnya sendiri tuh juga udah berasa gurih loh, soalnya dimasaknya bareng sama ayam. Buat tim yang gak suka bubur berkuah, cocok banget sih nih. Tapi buat foodies yang suka bubur versi paling otentik ala Cirebon, boleh banget nambah kuah kaldunya. Kuah kaldunya tuh gurih, rasa rempahnya berasa. Cakep banget. Enak. Nih Pudis. Nah kalau Patu kan tadi nyobain yang kuah doang, aku nyobain yang tadi pakai sambal juga. Nah Pudis. Makan Pudis. Sambalnya enak ya. Enak banget Pudis. Buat Pudis yang nggak terlalu suka pedas, begini kayaknya cocok. Cocok, tapi cuma 2 sendok Pudis. Kalau yang suka pedas 3 atau 5 mah enak ini. Kok jauh amat lompatnya 3 ke 5? 4 dulu. Jangan kalau 4 tanggung. Pudis! Gede banget bukan? Yes! Bandung emang selalu top banget ya kalau soal kuliner. Kayak yang satu ini nih foodies, Roti Duti Gardu Jati yang udah eksis sejak tahun 81 dan sampai sekarang masih jadi jajanan legend yang diburu banyak orang. Dan gak boleh di skip nih kalau ke Bandung. Anyway, semua roti di sini homemade alias dibuat sendiri dari awal ya. Bahannya nggak main-main, mulai dari tepung pilihan, telur sampai margarin semuanya premium dan diracik dengan sempurna. Buat menu jumbo ini pertama-tama nih rotinya dibelah, terus ditambahin timun sama lettuce. Gak lupa udah ditambahin pakai saus tomat yang segar banget. Varian paling best seller di sini jelas roti smoked beef-nya ya foodies. Daging sapinya ini dipanggang dulu dengan tingkat kematangan yang sempurna, nggak kering dan masih juicy po. Nah yang bikin mantul lagi, telurnya ini nih foodies, nggak pakai pelit, langsung pakai 6 butir telur sekali saji. Wih,
Pas dipanggang, wih aromanya guys, bikin perut makin keroncongan deh nih. Buat penyajian, biasanya roti jumbo ini dipotong-potong ya foodies, biar bisa dimakan rame-rame, atau buat sendiri juga boleh kok kalau kuat. Jadi telurnya juga tuh luar biasa nih. Ya teksturnya semuanya tuh enak banget nih. Dipegang aja, dirobek gitu aja nih. Tekstur dari rotinya tuh lembut banget foodies. Apa kabar kalau kita makan? Kita coba ya. Oh wow. Enak banget. Ini definisi sandwich sih, aku bilang ya. Karena memang tekstur rotinya ini beda sih. Jadi rotinya ini karena memang buatan sendiri dari roti Duti. Jadi kalau aku bilang tekstur rotinya itu enak banget, di luarnya crunchy, dalamnya tuh moist banget, lembut. Udah gitu, ini perpaduan antara timun, bawang bombay dengan sausnya dan juga dengan isiannya semuanya. Perfecto, combo. Aroma smoky nikmat yang nggak bisa ditolak banget ya. Bagian luarnya itu ada sedikit kering crispy, tapi dalamnya lembut. Lazis. Ini mah roti dengan cita rasa yang beda dari roti-roti pada umumnya. Wajib banget cobain ya foodies. Nah foodies, selain varian smoked beef cheese yang udah approve nih, di sini juga ada varian cheesy garlic yang nggak kalah bikin lidah joget. Nah kali ini Ihsan pesen yang ukuran sedang aja deh nih. Pas kan buat yang pengen ngemil tapi tetap ngenyangin. Bedanya nih foodies, kalau cheesy garlic ini rasanya lebih strong di rasa bawang putihnya. Terus aromanya itu loh, menggugah selera, pengen langsung diicip. I like it. Waduh. Ini udah enak. Karena aku pecinta bawang foodies. Jadi ini yang garlic, buat aku tuh kayak aku banget foodies. Ini bener-bener begitu masuk, begitu kekunyah, aroma bawangnya langsung keluar yang pertama. Yang kedua, balik lagi, tekstur rotinya lembut banget. Yang paling penting nih, kejunya nggak bikin enak, justru bikin ketagihan kayak pengen ngunyah dan ngunyah terus. Aduh, gawat. Dari yang gurih-gurih sekarang kita cobain yang manis. Yuhu, sebagai sweet tooth harus coba varian yang ini juga ya. Nah, for your information nih foodies, apel kismisnya ini juga dibikin sendiri di sini. Jadi rasanya fresh banget. Ada aroma yang meledak gitu ke mulut. Dari rasa kismisnya, dia itu kayak sus gitu loh. Di mulut itu kayak cas. Udah gitu rasa apelnya, ini apelnya definisi, aku sih ngerasanya kayak apel hijau gitu foodies. Dia ada rasa asem-asemnya gitu dari apelnya. Udah gitu, ada juga tekstur dari kismisnya ini. Jujur, ini perpaduan antara wangi apel dengan aroma kismis. Ini ternyata kawin banget. Rotinya pun empuk dan gak bikin enak karena kombinasi manisnya pas banget. Cus, langsung aja yuk ke Roti Duti Gardu Jati yang ada di Jalan Gardu Jati Bandung. Ini bisa banget masuk menjadi list kulineran legend kamu kalau kamu ke Bandung. Gaskan foodies! Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak receh. Bebek goreng ini dia lebih lembut karena memang prosesnya digoreng. Udah gitu dia kan luarnya tuh ada tepung-tepungnya gitu foodies. Bebek bakar ini beda dari yang lainnya. Biasanya kalau bebek bakar itu kan manis, tapi ini bener-bener gurih. Foodies, olahan bebek di sini nih katanya salah satu yang paling lazis yang ada di Bandung loh. Ada bebek bakar yang cocok banget dicocol ke sambal hijau. Ada juga varian bebek goreng dengan sentuhan sambal dabu-dabu khas Manado dan juga kremes bawang yang super crispy. Foodies, selain bebek bakar, ternyata di sini juga ada menu bebek dabu. Dia tuh bebek goreng pakai sambal dabu atasnya. Tuh lihat penampilannya foodies. Menggiurkan sekali bukan?
ternyata bebek goreng ini dia lebih lembut karena memang prosesnya digoreng. Udah gitu dia kan luarnya tuh ada tepung-tepungnya gitu, Fudis. Kebayang nggak? Bebek yang empuk, sambal dabu-dabu yang seger, udah gitu wangi bawang yang juara, sama nasi putih, jam segini makan di Bandung. Ini lebih dari kata-kata romantis, Fudis. Bebek sambal dabu-dabu ini cocok banget buat kamu yang pengen sensasi segar. Tomat dan cabenya itu, wah beneran pedes-pedes segar gitu loh Fudis. Gak bisa cuma seporsi nih kalau begini konsepnya ya Serizal. Rugi dong, rugi. Meskipun sambal dabu-dabu ini asalnya dari Manado ya kan, tapi resep orang Sunda juga gak kalah endul ternyata Fudis. Fudis, tidak hanya di bebek dabu-dabu, tapi ternyata di sini juga ada nih bebek goreng kremes. Tuh lihat, bentuknya hampir sama dengan dabu-dabu. Yang ngebedain adalah kalau tadi pakai topping dabu-dabu, kalau ini pakai kremes. Ini mah tanpa bebek pun pakai kremes, pakai nasi enak Fudis loh. Wah. Bebek goreng di sini bintang utamanya ada di kremesan crispy. Udah ada campuran bawang putih yang super banyak Fudis, jadi crispy-nya itu wah beneran senagih itu. Ini dia bebek bakar Ayayo. Tuh langsung aja kita eksekusi Fudis. 1, 2, 3. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Fudis, bebek bakar ini beda dari yang lainnya. Biasanya kan bebek bakar itu kan manis, tapi ini bener-bener gurih. Dia tuh rempahnya juga kuat banget. Udah gitu, bumbu alaminya juga memang kerasa banget. Dan yang pasti Fudis, ini bebeknya, bebek muda, lembut banget. Wah, ini salah satu bebek jadi favorit aku nih. Karena literally gurih dan juga nih, yang paling seru adalah ininya tuh, kulitnya. Dia tuh crunchy dan dalamnya juicy dan tetap garing.